Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengenal apa itu stunting, bagaimana menyikapinya, dan seperti apa peran kita dalam penanganan serta pencegahan stunting, maka Dinas P3AP2KB, Kabupaten Rotendao, menggelar kegiatan mini lokakarya stunting sehari, pada tanggal 25 kemarin, di Aula Kantor Camat Rote Barat Laut. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB Kabupaten Rotendao, menghadirkan Kepala Puskesmas Busalangga, Patmi Wulandari sebagai pembicara, dengan materi pencegahan stunting yang bisa dilakukan sejak dini dengan perbaikan pola konsumsi dan gaya hidup. Dinas P3AP2KB juga mengundang Kepala Desa dan stakeholder terkait, sebagai sasaran kegiatan mini lokakarya stunting ini. Kepada kita semua, kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, saya menawarkan satu hal untuk kita semua. Kalau kita pakai cara yang selama ini kita buat, yaitu kita pakainya presentasi. Artinya, jumlah kasus per desanya itu, nanti sebentar akan dipaparkan oleh Ibu Kapus, tapi jumlah kasus per desanya itu ada. Kami mencoba untuk membuat semacam pembandingan, kalau kita bukan turunkan presentasi, tapi kita turunkan jumlah kasus. Jadi di sini ada 12 desa kelurahan atau ada 10? Ada 12. Oke. Kalau satu kelurahan kita turunkan 6 kasus, 6 anak yang pendek menjadi normal, atau dalam hal ini dia dari stunting menjadi normal. Kemudian tiap desa menurunkan jumlah kasusnya 5 anak. Saya pikir ini pekerjaan yang dapat kita laksanakan dan terukur. Kita fokus satu anak untuk keluar dari stunting, maka katakanlah 5 dusun berarti sudah 5 kasus kita hilangkan. Kemudian kalau ada yang 9 dusun, kita fokus di satu anak yang pendek agar dia keluar dari stunting, otomatis presentasi yang harusnya di 2023 periode Agustus itu targetnya 18%. Kalau sekarang Agustusnya 21%, artinya kita turun sekitar 4%. Tapi kalau kita dapat mengurangi minimal paling sedikit 5 anak per desa, otomatis jam presentasi adalah 17,8%. Artinya itu standar minimal kita. Itu yang saya tawarkan. Inovasi sudah ada, PMT sudah kami berikan. Kemudian tahun depan kita akan memberikan PMT lagi selama 3 bulan. Jadi PMT dari kabupaten selama 3 bulan, kemudian PMT dari desa 3 bulan, otomatis 6 bulan. Saya yakin kalau cuma 5 anak dari tiap desa bisa dienyahkan dari stunting, kita punya presentasi stunting akan terjun bebas, akan turun. Dan itu prestasi bagi Bapak Ibu maupun Bapak Camat yang ada di tempat ini. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Memang mungkin Bapak dengan Ibu selalu berpikir bahwa Ibu dokter, kita ini orang Indonesia standarnya pendek-pendek. Jadi pasti anak saya pendek-pendek. Dulu mungkin dibilangnya adalah genetik, tapi kita bisa contoh negara Jepang dengan Korea Selatan. Dulu dia pendek-pendek, ternyata atlet NBA, basket tertinggi jatuh di negara Jepang. Dia tinggi, nyatanya mereka bisa tinggi. Kenapa kita tidak bisa juga terus? Berarti apa yang salah adalah gizi yang kita dapat. Dampaknya apa sih dari stunting itu? Dampaknya adalah perkembangan kognitif dan motoriknya anak terganggu. Mungkin Bapak dan Ibu juga akan berpikir bahwa Ibu dulu kami makannya hanya gula air saja. Yang sulit. Orang tua saya juga berpikir bahwa dulu kami juga biasa-biasa saja makannya apa yang ada. Nyatanya anak kami pintar. Ada kesalahan juga 16,5%. Di mana? Oh ya, oke. Lalu ada pusat
Bapak Kepala Desa Kubu. Ada piala stunting yang masih abadi 2 tahun berturut-turut dipegang oleh Desa Kelimas. Lalu yang kedua Desa Kualima. Yang ketiga Desa Oiku dulu. Lalu habis Oiku dulu ada Saibule. Bapak Kepala Desa Saibule. Tetangga dengan puskesmas. Bisa balik. Habis itu ada Salangga Timur. Lalu ada Ibuina. Daun-daun 18,8%. Lalu ada KPKM 16,1 ya Bapak ya. Juga program gizi yang tepat. Nah, kompetensi gizi itu tidak hanya dalam kesehatan, tapi multisektoral. Seperti yang saya bilang, bukan hanya dari kesehatan, tapi semua lini depan. Kompetensi sendiri dibagi dari 4, ada spesifik, sensitif, pendukung, dan terintegrasi. Untuk kesehatan sendiri, kami di spesifik. Spesifik ini adalah langsung di mana digunakan untuk menangani penyebab langsung terjadinya kurang gizi. Apa di desa Dadul itu yang paling pertama itu ikuti program dari Bupati untuk orang tua asuh menjadi kakak asuh, kakak angkat, dan memberikan dana PMP kepada stunting dan bersama dengan KKB keluarga yang stunting diajukan supaya ibunya itu harus KB. Jadi kerjasama antara unsur pemerintah, gereja juga itu, dan unsur Manileu juga penting.